Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas 8 klub terkaya di 2022 ini. Nah, siapa saja 8 klub terkaya itu? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, walaupun transfer pemain belum habis bursa transfer musim ini, tetapi transfer market sudah meluncurkan beberapa tim terkaya di Liga 1 tahun 2022. Ini versi transfer market, bukan versi saya pribadi atau versi Java Football pribadi ya. Jika kalian ingin protes, protes ning transfer market wae, ojo protes ning versiku. Ibaratkan seperti itu. Versi transfer market ini bisa benar dan bisa tidak. Jangan ibaratkan nyalah-nyalain ini itu ya, mungkin ada pembengkakan sedikit demi sedikit ya, itu hal yang wajar seperti itu. Nah, kita mulai langsung aja ya dari yang ke-8 terlebih dahulu. Ini ke-8 versi transfer market klub terkaya ini ada dari PSIS Semarang. Woi, PSIS Semarang sendiri totalnya itu saat ini 71,26 miliar. Wah, klubnya. Wah, ini juga cukup fantastis juga. Dengan pemain termahalnya yaitu Taisei Marukawa dengan 6,5 miliar. Wah, ini cukup superior juga ya. Memang PSIS ini menggemparkan dengan transfernya Marukawa dan Fortes, tapi memang menurut pandangan saya pribadi Marukawa lah yang mungkin harganya cukup membengkak, soalnya memang di media terlalu dibesar-besarkan juga. Menurut pendapatmu PSIS gimana ini, Cuk? Ya, fantastis ya, John. Ini memang pembelian yang luar biasa. Walaupun nggak banyak sih pembelian, cuma 2 pemain. Maksudnya yang mungkin terkenal lah ya. Yang terkenal cuma 2 pemain, Fortes dan Marukawa. Tapi yang kedua pemain ini memang sangat menonjol di Liga 1 tahun kemarin. Luar biasa. Ya, betul sekali. Memang sangat menonjol sekali. Itu dari yang ke-8. Nah, ini yang ke-7. Wah, yang ke-7 juga berasal dari Jateng lagi nih. Ini ada Persis Solo. Wah, Persis Solo sendiri nilainya sekitar sama ya, hampir mirip dengan PSIS Semarang. 75 miliar,26. Wah, ini juga cukup fantastis juga Persis Solo. Bisa dibilang memang Persis Solo ini transfernya juga sangat aktif. Pemain termahalnya yaitu Alexis Mesindoro, ini sekitar 6 miliar lah, nanti saya tulis di video. Nah, menurut pendapatmu, Cok, Persis ini transfernya juga ternyata ngeri ya di tahun ini. Saya kira cuma biasa aja, ternyata membengkak juga. Ini salah satu klub terkaya ini menurut pendapatku. Menurut pendapatmu gimana ini, Cok? Menurutku ya, John, kalau dari PSS tadi lebih ke pemain asing ya, yang mungkin ya fantastis, termahal dan mungkin terkenal. Kalau di Persis Solo lebih ke pemain lokal. Untuk perekrutan Persis Solo musim ini ya, yang paling oke itu Samsul Arif ya. Ini kan sangat terbukti di Liga 1 tahun kemarin. Itu mungkin Samsul Arif lah ya. Ya, betul sekali ya. Samsul Arif itu pemain lokal yang mungkin value-nya saat ini naik ya di Liga 1. Karena memang terbukti tampil cemerlang di Persebaya. Nah, itu. Lalu lanjut ke selanjutnya. Yang ke-6 ini ada dari Arema FC dengan nilai pasarnya sekitar 79 miliar. 79 miliar Arema FC ini salah satu klub terkaya. Ya, memang benar Arema ini. Nah, Evan Dimas lah pemain termahalnya sekitar 5,6 miliar Evan Dimas. Terbukti ya, Arema ini mendatangkan pemain-pemain bintang lokal sebenarnya. Bintang lokalnya juga cukup fantastis juga menurut pendapat saya pribadi harganya. Menurut pendapatmu, Cuk, gimana ini tentang Evan Dimas ini? Ternyata masih mahal juga ini pemain. Cukup kaget ya. Performa Evan Dimas memang kalau di tim nasional agak menurun ya. Mungkin sangat menurun. Bahkan untuk kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia kemarin nggak kepanggil ya. Entah karena apa ya, cedera atau gimana. Tapi memang ya, nama Evan Dimas masih besar di Indonesia. Salah satu gelandang terbaik di Indonesia yang sekarang masih bermain di Liga Indonesia. Jadi ya wajar sih. Ya, betul sekali. Ya, mungkin itu hal yang wajar. Selain Evan Dimas ada banyak ya, seperti Ebel, seperti yang lain-lain ya. Transfer Arema cukup banyak ya musim ini. Nah, yang ke-5 ini ada dari Borneo FC Samarinda. Wow, Borneo sepertinya memang menjadi tim yang kuat ya tahun ini. Borneo FC dengan nilai total itu 79,9 miliar. Dengan pemain termahalnya yaitu Stefano Lillipali yang ditransfer dari Bali ya. Totalnya sekitar 6 miliar. Wow,
fantastis juga Stefano Lillipali ini. Di Bali Stefano Lillipali ini juga sering menghiasi bangku cadangan, kadang yo main, kadang menghiasi bangku cadangan. Ternyata pemain ini masih cukup harganya fantastis juga. Menurut pendapatmu gimana ini, Cuk? Lillipali ini. Sebenarnya Lillipali ini cukup bagus, tapi sayangnya kalau di Bali kan persaingannya pemain yang seperti Lillipali itu banyak. Ya, jadi mungkin ya agak tersingkir sih. Tapi untuk kualitas di Liga Indonesia masih sangat bagus sekali. Terbukti dia itu bermain di kualifikasi Piala Asia kemarin ya, dipanggil Sintayong. Jadi mungkin ini memang masih bagus untuk standar Borneo. Tapi untuk standar Bali ya tahu sendiri, Bali pemain bintangnya banyak. Ya betul, mungkin di Bali sudah tidak digunakan lagi ataupun memang standarnya sudah cukup tinggi ataupun memang naik ya. Ya saya harap Lillipali bisa kembali menjadi top perform lagi ya. Itu yang kelima. Dan yang keempat ini ada dari Bayangkara FC, totalnya 79,96 miliar. Wah, ini angkanya sama dengan Borneo FC. Nah, pemain termahalnya yaitu Yones Mokhtar, totalnya 11 miliar. Wah, 11 miliar cuy ini pemain Yones Mokhtar ini. Menurut pendapatmu gimana ini? Ya, ini wajar kalau dia itu pemain yang mahal ya. Tapi kalau untuk skill sekiranya memang ya kurang terkenal karena memang baru sih. Ya wajar sih. Kalau dari CV-nya dia itu pemain ADO Den Haag, mantan pemain ADO Den Haag. Jadi ya ini klub dari Liga 1 Belanda ya, Eredivisie Belanda. Jadi ya wajar sih kalau dia itu harganya sangat mahal. Ya betul sekali ya. Mungkin Bayangkara memang tiap tahun pasti ada ya tim ini, versi termahal itu pasti ada Bayangkara ini. Menurut pendapatku juga sangat setuju sekali sih, karena memang Bayangkara ini diam-diam itu pemainnya superior semua loh ini. Wah. Nah, lanjut lagi langsung aja. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini ada dari Persib Bandung. Wow. Persib Bandung malah yang ketiga ini 87 miliar. Dan pemain termahalnya itu Mark Lok. Mark Lok itu nilai pasarnya sekitar 7,8. Wes, 7,8 miliar Mark Lok. Ya Bandung ini banyak ya sebenarnya, gak hanya Mark Lok, ada Ezra dan lain-lain ya. Bahkan pemainnya itu per individualnya juga cukup mahal-mahal. Menurut pendapatmu gimana ini, Cuk? Saat ini Bandung layak juara karena memang dari skuadnya sangat mumpuni ya. Ya kalau Warlock sudah wajar sih karena dia itu pemain Belanda tapi statusnya lokal ya. Dia pemain asing tapi statusnya lokal karena memang dinaturalisasi oleh Indonesia. Jadi apalagi main timnas dan bagus sekali bermain di timnas di kualifikasi Piala Asia kemarin. Terus kalau untuk skuadnya sih ada Kambuaya, ada Irianto. Wah, ini luar biasa. Ditambah lagi pemain yang kemarin-kemarin itu seperti Ezra Walian, Nick Coopers dan lain-lain. Wah, keren ini, layak juara. Ya betul. Nah, lanjut lagi yang kedua. Wah, yang kedua ini juga ditunggu-tunggu. Pasti sudah pada tahu ya. Yang kedua ini Bali United. Tuh. Bali United dengan nilainya itu sekitar 88,6 miliar. Bu, ini juga cukup fantastis juga Bali United ini sepertinya. Memang Bali United ini tidak main-main ya, tiap tahunnya selalu menjadi salah satu tim terkaya dengan pemain termahalnya yaitu Brawa Nauri sekitar 7,3 miliar. Ini juga cukup fantastis mengingat pemain tersebut itu mainnya juga cukup oke lah ya, ibaratkan konsisten. Nah, seperti itu. Cuma Bali United ini yang belum konsisten itu masih di Asia. Wah, di Asia selalu kalah dan kalah lagi ya. Menurut pendapatmu gimana ini, Cuk? Ya, kalau Bali ini evaluasinya lebih ke pertandingan level Asia ya atau AFC. Dengan skuad yang mahal sekali ini, kenapa kok bisa kalah di AFC, bahkan kalah sama klub Kamboja. Ini di kandangnya sendiri, ini ya agak memalukan sih gitu. Jadi memang evaluasi buat Bali. Pembelian pemain memang ya mahal oke, tapi skillnya juga harus oke gitu. Jadi ya memang ya harus terbukti lah ya. Terus cibiran dari netizen soal pemain-pemain tua di Bali United itu perlu dimasukkan ke atau evaluasi bagi pengurus Bali ya. Jadi memang perlu Bali itu ada regenerasi pemain. Ya betul sekali. Nah, yang pertama langsung ini, yang pertama klub terkaya. Wah, ini tidak disangka-sangka sebenarnya. Tahun kemarin membuat sensasi Persija Jakarta itu. Kabarnya nunggak gaji dan lain-lain bla bla bla, menimpa miring lah. Tapi tahun ini Persija Jakarta membuktikan bahwa Persija Jakarta menjadi klub terkaya ataupun nomor 1 saat ini dengan nilainya sekitar 100,8 miliar. Wah, tidak salah kalau ini.
Bahkan Persija itu mendatangkan pemain-pemain top seperti Michael, itu sekitar nilai pasarnya 26 miliar. Wah, ngeri Persija tahun ini. Sepertinya ingin membungkam mulut-mulut netizen yang tahun kemarin itu menghujat Persija nunggak gaji bla 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 bla, seperti itu. Menurut pendapatmu, Cuk, gimana ini Persija Jakarta ini? Kayaknya Persija mau jadi Buriram versi Indonesia, mengumpulkan pemain bintang atau pemain asing lah dalam arti ini gitu. Kalau dilihat dari skuadnya Persija atau pembelian Persija musim ini, bener-bener ini sesuai dengan kriteria pelatih, rekomendasi pelatih, bukan ya asal nitip-nitip pemain, enggak. Ini memang sesuai rekomendasi pelatih dari kan Thomas Doll ya, dari Jerman ya, pernah ngelatih Dortmund dan ngelatih Hapoel ya, Hamburg SV. Dari pembelian pemain asingnya juga nggak kaleng-kaleng. Ini pemain timnas semua ya. Ada yang dari tim nasional Ceko ya. Terus dari Jerman itu memang kayaknya bukan pemain timnas, tapi kemarin itu pemain di Hansa Rostock. Ini pemain yang masih bagus sekali, didatangkan langsung di Persija, bahkan pakai transfer loh, John. Jarang-jarang untuk klub Indonesia pakai transfer. Biasanya nunggu kontraknya habis langsung ya ambil. Ini transfer, jadi uangnya juga masuk ke klub Eropa sana. Wow, Persija memang tahun ini superior sekali. Nah, itu versi transfer market ya, klub terkaya versi transfer market. Saya ingatkan kembali, jika mau protes saja di transfer market. Saya hanya menyampaikan, ya seperti itu. Jadi jangan protes ke kami ya. Kami kan cuma menyampaikan berita ini, tapi juga memberikan saran-saran aja. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.